Siap, duduk yang rapi. Sebelum melakukan aktivitas belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengawali aktivitas setiap hari dan tadi kita sudah berdoa, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin Len. Len. Ya, Dirjen, Pak. Jadi kan lagu Indonesia Raya yang merupakan 4, 4, 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Apa kabar semua? Baik? Alhamdulillah baik. Duduk. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, di absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Wanto, Terus Adit, terus Reno, Seno. Tidak ada itu ya? Tidak ada keterangan. Tidak. Pembelajaran kali ini membahas tentang hari akhir. Hari akhir adalah di mana semua manusia dan alam dunia ini akan binasa. Betul, akan binasa. Ketika manusia yang memang dalam kodratnya sebagai manusia, kita akan mengalami berbagai macam fase
atau akan mengalami berbagai macam tingkatan. Tapi sebelum manusia ini masuk ke dalam berbagai macam tingkatan, maka manusia akan mengalami yang namanya kematian. Nah, akan mengalami kematian. Yang akan kita bahas berkaitan dengan kematian dan nanti berkaitan juga dengan hari akhir pembahasan kita pagi hari ini. Oleh karena itu, maka disilakan kepada seluruh siswa agar membaca buku yang sudah kalian pegang. Apa saja hari akhir, kemudian apa yang dimaksud dengan hari akhir, juga nama-nama lain dari hari akhir. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kita literasi saja ya. Kita literasi membaca tentang hari akhir. Belum ada bukunya ini. Pinjam dulu. Jangan sampai melamun. Di halaman 17. Halaman 17. Kamu belum ya, Sandi ya? Nggak apa-apa, satu. Berarti satu anak, satu buku. Satu orang, satu buku. Bapak beri waktu sekitar 20 menit untuk membaca tentang hari akhir. Dan nanti kalau kalian sudah meliterasi tentang hari akhir, maka dibuatkan kelompok. Akan dibuatkan kelompok. Silakan kelompoknya ya. Kelompoknya nanti Bapak tidak akan menunjuk ya. Bapak tidak akan menunjuk kamu dengan siapa, kamu dengan siapa, tidak. Nanti silakan buat kelompok sendiri saja. Paham ya? Baik, silakan diliterasi dulu 20 menit. Bapak beri waktu. Mana, sudah ketemu belum? Sudah ya? Ada. Silakan diliterasi dulu, dibaca dulu. Ya, hari akhir, tentang hari akhir. Di pause aja. Pause. Baik, kalau sudah membaca literasi, sebelum kita membuat kelompok, kalian membuat kelompok, tadi sudah membaca ya. Hari akhir ini terbagi menjadi tiga. Satu apa? Kiamat. Hari kiamat. Dua. Oh, berarti kalau hari kiamat ini atau disebut dengan hari akhir ini terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Yang dimaksud kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kubro kiamat besar. Kiamat besar. Dari kiamat sugro dan kubro ini, Bapak contohkan kiamat sugro, kiamat yang kecil. Berarti hancurnya yang hanya sedikit-sedikit. Di antaranya adalah kematian. Terus, ya tadi gunung meletus berarti bencana. Virus. Ya tadi bencana, tsunami, terus bandang. ya termasuk bencana. Berarti kematian dan bencana. Nah, sedangkan kiamat besar ini berarti, atau kiamat kubro ini berarti
hancurnya seluruh dunia alam semesta. ya, hancurnya seluruh alam semesta. Siapa yang hancur? Bumi. Makhluknya kan? Iya. Makhluk. Berarti yang di alam semesta ini makhluknya apa aja? Manusia, hewan, Manusia, hewan, hewan, pepohonan, dan tumbuhan. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, benda. termasuk. Iya kan mobil. Termasuk nggak? Mobil. Iya. Oh, bukan termasuk karena bukan makhluk. Ya Barang tumbuhan. mati. Nah, kalau makhluk ini Masuk ya. berasal dari bahasa Arab makhluk, artinya yang diciptakan oleh siapa? Allah. Nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meyakini dan mengimani hari akhir, maka keimanan kita akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Akan berkurang. Kalau kita mengimani hari akhir, berarti keyakinan kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena kita lihat dulu arti dari iman. Iman itu yakin atau percaya. Yakin atau percaya bahwasanya hari akhir atau disebut dengan hari kiamat ini pasti akan datang. Entah itu kapan, tapi yang penting kalau kita iman, kalau kita yakin atau percaya, maka hari akhir ini pasti akan terjadi. Oh iya, yang namanya makhluk ternyata di alam semesta kita sebut bumi ya. Kalau di bumi kita bukan saja hanya makhluk yang nyata, akan tetapi makhluk ada lagi yang disebut makhluk goib. Apa saja makhluk goibnya? Setan. Jin. Setan. Jin. Wow. Jin. Wih. Iya. Wewe gombel. Oke. Itu nama jenis-jenis makhluk goib ya. Tapi ada satu makhluk yang menjadikan dan dijadikan oleh Allah, itu disebut jin. Yang kalian ucapkan tadi ada wewe gombel, ada Gondoruo, setan, ada gondoruo, ada pocong, itu adalah jenis-jenisnya. Tuyul. Tapi kalau dijadikan satu makhluk yang memang makhluk goib ini disebut dengan jin. Satu lagi makhluknya siapa? Selain manusia, selain Iblis. Kalau iblis, wow, luar biasa itu. Iblis itu bapaknya setan. Beda pangkat. Satu lagi selain jin, malaikat. Ketika di dunia ini manusia, jin, kemudian makhluk goib lainnya malaikat, kira-kira kalau di hari akhir ikut selesai nggak? Ikut ya? Tidak. Maka semua yang namanya makhluk akan binasa. Termasuk Makanya malaikat tadi ya, Pak. Bapak sudah harus literasi ya ke kalian supaya apa saja makhluk yang memang di hari akhir ini selain manusia akan selesai masa kontraknya. Kalau kita bilang masa kontrak, kalau makanan atau minuman expired. Nah betul, expired. Ternyata manusia itu ada expirednya. Ada expirednya. Kenapa?
Ngantuk. Oke. Pusing ya. Wow, luar biasa teman kalian ini. Pusing tapi tetap mau berangkat. Kepalanya pusing. Hah? Nanti istirahat ke UKS ya. Minum obat dulu. Iya, Ya, biar sehat lagi. Gak apa-apa, biar cepat sembuh. Tadi sudah literasi tentang hari akhir. Nah, sekarang Bapak ingin membuat kelompok. Tapi Bapak tidak membatasi. Kalian menentukan siapa saja teman kalian. Ya, Pak. Kalau ini ya Bapak anggap sudah cukup lah. Karena yang hadir hari ini ada 1, 2, 3, ada 20. Kemudian yang tidak hadirnya ada 3 orang. Maka cukuplah 3-3 saja. Ya, 3-3 saja nggak apa-apa. Tapi Bapak sudah membagikan buku akidah 1 orang 1 ya. Nggak apa-apa, nanti per kelompoknya boleh mengajukan pertanyaan per kelompoknya, dan pertanyaan tersebut boleh dijawab sama kelompok yang lain. Nanti Bapak tulis dulu per kelompoknya. Sudah siap dengan kelompoknya masing-masing? Siap. Ya, sudah Insyaallah. menentukan ya. Sudah Ya. menentukan kelompoknya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok yang nanti kalian silakan mengajukan pertanyaan yang mungkin masih belum kalian pahami atau mengerti, dan siapa tahu teman kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tadi sudah literasi, sudah bisa membayangkan bagaimana hari akhir, terus apa saja nama-nama hari akhir atau nama-nama lain dari hari akhir, maka akan tahu. Atau boleh silakan langsung mengajukan pertanyaan, tidak apa-apa. Oke, silakan. Kelompok sebentar, Bapak belum menentukan nih. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada kelompok 1. Siapa saja kelompok 1? Ya, Suhen. Kelompok 2? Iya. Terus? Kelompok. Iya. Kelompok 3? 2, 3. Ayu, Dea. Dah, kelompok 4? Valen ya. Nenji. Ya, siap. Bapak hari ini menyilahkan kalian untuk tanya jawab. Silakan langsung ke pertanyaan pertama, boleh. Kelompok atau dengan mengacungkan tangan, silakan. Bapak akan tahu dari kelompok mana. Ya. Sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Baik. Sebutkan tanda-tanda dari kiamat kubro. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ya, sebentar, kelompok 1. Ini ada kelompok 4 karena mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Banyak masjid megah tapi masih berjamaah. Semakin banyak generasi muda dalam berkawan bebas.
banyak yang durhaka kepada orang tuanya, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, salah, dan lain-lain. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas, ilmu agama sudah diabaikan, korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Semakin sedikit perilaku orang yang berakhlak, banyak berdatangan di majelis taklim, tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Ya, selanjutnya terus udah. Tadi banyak sekali ya, luar biasa. Berarti kelompok 4 ini sudah meliterasi banyak bacaan yang tertuang dalam buku mata pelajaran akidah akhlak. Itu ciri-ciri ya, ciri-ciri. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Nah, siapa? Kelompok 1. Boleh, boleh. Oh, nggak jadi. Pakai bahasa ibu ya. Oke, siap. Ada lagi? Banyak loh. Yang Bapak tidak tunjuk ya, Bapak tidak tunjuk. Kelompok mana dulu? Silakan. Oke, pertanyaannya. Kelompok 1, sebentar, kelompok 4 dulu. Silakan. Apa yang dimaksud hari akhir? Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Pertanyaan yang sangat bagus. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan sisinya rusak, binasa, hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Oke, hari akhir adalah hancurnya atau rusaknya dunia hingga tidak ada lagi yang tersisa. Luar biasa. Kelompok mana ini tadi? Kelompok 3. Oh, kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Sudah bagus. Dan di situ kayaknya ada gambar ya. Ada gambar di buku masing-masing. Ada sebuah gambar di mana siapa yang bisa menyebutkan atau mendefinisikan dari gambar yang ada di buku? Gunung meletus. Gunung meletus. Lihat, gunung meletus berarti ini termasuk hari kiamat. Sugro atau kubro? Sugro. Nah, berarti gunung meletus ini termasuk Bencana. betul, termasuk bencana. Kemudian apa akibatnya? Ada tidak sih akibatnya? Nah, Bapak Pausen ikut tanya nih kepada kalian, kepada tiap kelompok. Apa akibatnya jika kiamat sugro ini terjadi pada manusia, terutama contohnya dari kematian? Nah, apa sebabnya dari kematian ini? Berkurangnya manusia. Kenapa? Berkurangnya manusia. Berkurangnya manusia. Berkurangnya manusia. Ya, baik, lanjut ya. Berkurangnya manusia berarti berkurangnya populasi, dan akibat dari bencana yang sudah disebutkan tadi oleh salah satu teman kalian, betul. Faktor dari bencana, berkurangnya manusia. Terus apa lagi? Faktor yang menyebabkan akibat dari kiamat sugro. Rusaknya sebagian alam. Berarti rusaknya sumber daya alam. Nah, kita berkaitan membahas tentang alam ya. Tadi kan membahas tentang alam, belum membahas tentang manusianya. Belum membahas tentang manusianya. Karena yang disebut dengan kiamat ini
Kalau menurut kita serem gak sih? Serem. Wah, ngeri ya. Dari kata kiamat saja sudah bisa dibayangkan. Tapi kalian harus tahu dulu, kiamat itu kan sudah disebutkan, sudah dijabarkan. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Dan kembali ke sini berkaitan dengan alam. Tadi berkaitan dengan alam. Populasi manusia berkurang, terus sumber daya alamnya berkurang akibat dari kiamat sugro ini. Ada lagi yang tadi buat jawaban tuh, yang teman kalian membuat jawaban, manusianya mengalami kematian jelas. Apa tadi? Kemaksiatan, betul. Akan mengalami kemaksiatan semakin banyak kemaksiatan. Tapi tidak usah disebutkan ya kemaksiatannya. Iya Pak. Sudah tahu, Pak. Sudah tahu? Wah, luar biasa, sudah tahu. Kebayangnya. Tapi Bapak tidak mau menyebutkan maksiat apa ya? Siapa dulu? Iya, tidak tahu. Lanjut lagi ke pertanyaan. Yang kelompok silakan, bagi yang belum mengajukan. Stanley sudah dengan pertanyaannya? Belum. Yang lain silakan acungkan tangan. Nanti siapa tahu teman kalian bisa menjawab pertanyaan dari Dea. Ya, silakan. Apa itu alam barzah? Apa? Apa itu alam barzah? Oh, alam barzah. Oke, apa itu alam barzah? Boleh siapa? Ya. Farid, apa? Enggak. Siapa? Ya, silakan. Alam barzah. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2 menanyakan ke Kelompok 3 Pak. Oh, kelompok 3, oke. Kelompok 3, apa itu alam barzah? Yang bisa jawab kelompok 4. Ya, boleh langsung. Alam barzah yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di hari akhirat manusia itu akan masuk surga. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa teman kalian kelompoknya ya. Ada yang Bapak cuma ngasih include aja ya. Tadi ada surga, ada neraka. Mungkin ada yang mau memberi jawaban lagi. Ada surga, ada neraka. Nama apa itu? Nama tempat bukan? Iya. Ya, nama tempat. Apa Farid? Kayaknya mukanya udah penasaran. Mau jawab walaupun kamu sedang sakit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, kok hebat kamu. Oke, ya. Pusing bukan berarti memikirkan soal ya, tapi memang dari rumah kamu mau berangkat walaupun dalam keadaan sakit, tapi nanti kalau istirahat kalaupun tidak kuat, lambaikan tangan. Nanti ke UKS saja ambil obat ya, ambil obat. Minum obat dulu. Udah sarapan kan? Iya sudah. Lanjut lagi. Tadi dengan alam barzah. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke. Gue ada soal. Iya siap. Pak, Yo. apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats. Tadi barzah. 1 barzah. Ya sebentar. 2 ba'ats. Ya, kelompok 2. Yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Oke, di padang mahsyar luar biasa.
Jadi yang kalian pertanyakan itu ada beberapa nama selain dari nama hari akhir. Apa saja selain dari nama hari akhir? 1 barzah, 2 ba'at, 3 Hasyir. Hasyir. Oh, hasir. Ya, hasir. Terus hisab, Mizan. mizan, Sirot. sirot, Hari pembalasan. jaza. Hari pembalasan. Ada Pak jasa kuarti hari pembalasan. Oh, berarti ini hari pembalasan. Baik. Berarti ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7, berarti ini nama lain dari hari akhir. Berarti ada 7. Barzah, ba'at, hasir, hisab, mizan, sirot, dan jaza. Ya, atau hari pencabutan. Hari pembalasan. Tunggulah pembalasanku. Di antara semua ini yang tadi sudah dipertanyakan ada yaumul ba'ats. Apa itu? Hari bangkit Manusia dari alam kubur. Hari bangkit manusia. Bangkitlah. Hari bangkitnya manusia. Kalau barzah? alam kubur tempat manusia. Alam kubur. Yaumul hasir. Hari digiringnya manusia kepada masyar setelah dibangkitkan dari Oke, kubur. digiringnya manusia kepada masyar. Kepada masyar. Hisab. Hari dikumpulkannya manusia di padang masyar. Ya, dikumpulkan Pada masyar. kepada masyar. Mizan. Dikumpulkannya manusia di padang masyar untuk ditimbang amal perbuatannya Oke, selama dunia. ya, timbang amal perbuatan. Hari pembalasan. Ah? Oh iya. Sirat. Jalan menuju surga. Jalan. Oke, jalan menuju surga. Nah, jaza atau hari pembalasan. Ya, jasa itu adalah pembalasan. Oh, nanti hari pembalasan ini di mana? Di mana jalan menuju ke Sirat